the esport, but it was fun, right? Are you guys ready to sit down and enjoy our show for the next map? Bora decolar porque os jogadores já estão posicionados, então aguenta coração. Pega sua pipoca porque a decolagem foi autorizada! Let's go Survivor, kita belajar menuju Purgatory. Alright. Corinthians gak ke sentral, dia punya plan lain ternyata nampaknya. Mau gerak ke Brasilia 13. Udah head to head nih sesaat lagi sama teman-teman dari Huawei Sport. Tembakan demi tembakan coba dilakukan lagi nih ke Boy. Bersama Omala kali ini dari SCCP. Terlihat depan mata udah ada Yanbin juga. Udah connect tuh sama Poppy dari segi Casey-nya. Tapi Dead juga berusaha mencari info sebanyak-banyaknya di sebelah kanan. Nando X juga harusnya udah main clockdown. Jadi hati-hati nih Nando X. Nah kan itu maksud gua tuh, Nando X udah kena tembak. Udah berhasil dijadiin info yang mantep banget dari Huawei Sports. Tapi pinternya teman-teman dari SCCP juga sekarang bakal maksa bermain di arah sebelah kiri. Dan ini dia dari sebelah kanannya, ternyata Omala berhasil dapetin satu walaupun bakal ditukar satu. Nando X masih bisa mendapatkan kesempatan untuk memberikan upaya cover menuju ke arah kawannya yang tadi nyaris saja kandas, yaitu Omala yang sudah berhasil di-revive kembali, membuat sekarang agak sengit untuk Huawei Sports membalikan situasi. Namun kita bisa lihat gimana Dead juga sesaat lagi akan di rush. Begitu saja. Wow. Oh my god, Poppy dengan AUG-nya luar biasa sekali. Berhasil dapetin satu orang knockdown. Langsung dian begitu saja. Membuat SCCP agak harus mundur dulu sejenak. King Kodok. Betul, lihat bagaimana satu lagi bakal bertukar juga dengan adanya Yanbin yang terpisah. Bagus banget move yang dilakukan di antara kedua tim. Ini adalah pertempuran yang benar-benar alot. Karena lihat bagaimana keduanya sudah kehilangan member-membernya, tapi masih tetap bisa untuk melakukan revive. Vending machine yang jadi perebutan akan menjadi titik tengah kali ini. Lihat dari Nando X berhasil juga melakukan revive kali ini. Satu follow up dilakukan Poppy. Coba untuk memberikan pressure kembali. Namun dua anggota dari SCCP juga akan mengepung dari dua arah yang berbeda. Apakah bisa ditabrak dari sarang Poppy? Karena sudah jelas kelihatan langsung coba untuk ditempel terlebih dahulu. Namun para penggawa dari SCCP juga tidak mau gegabah kali ini, mengingat mereka hanya menggunakan dua anggota saja. Dan Omala juga harus berpisah di posisi yang jauh. Tapi Nekvoy berhasil didapatkan juga sarang Poppy, dapetin poin eliminasi. Bahkan kalau kita lihat sekarang Huawei Sports yang harus terusir dari Brasilia. Ya, ini dia. Gebrakan di game sebelumnya yang sebenarnya udah sukses dilakukan nampaknya tidak terjadi dua kali untuk Huawei Sports. Membuat Huawei Sports yang harus mereset kembali performa mereka secara satu tim. Karena sekarang mereka udah terpisah-pisah, tidak bisa kembali bermain regroup di sekitaran Brasilia. Teman-teman dari Corinthians cukup komit untuk standby di sana. Namun kita bakal bergerak ke arah area fields di mana terlihat Gday bersama seorang Bara sudah berhadapan dengan teman-teman dari Reta Esports. Tim yang sama dari arah Bermuda yang sempat mencegat pergerakan dari EVOS Divine kali ini. Oh my god, Reta sudah terlihat di beberapa titik. Info sebenarnya udah berhasil dapatkan oleh Gday. Harusnya bisa dikonfirmasi dengan baik untuk teman-teman dari EVOS Divine. Tapi tinggal gimana masing-masing dari individu player EVOS Divine bisa jaga badan apa enggak, gampang kepick apa enggak, itu aja. Karena infonya udah semuanya jelas. 4 player dari Reta Esports ada di depan mata dari teman-teman EVOS Divine. Betul, dan kita berpindah juga ke arah RRQ yang kali ini ternyata langsung bergerak secara cepat menuju ke area sentral. Was bakal coba untuk mereka tabrak. Sudah kelihatan juga satu orang kali ini bakal coba dihabisi sama seorang Razor. Dan langsung selesai dari seorang Domin. Tidak ada kesempatan untuk memberikan perlawanan. Sedangkan dua anggota lainnya, atau mungkin hanya satu yang terlihat di sisi lantai 3, sudah mulai terdeteksi di tangan seorang Dos kali ini. Tidak akan dibiarkan lepas. Satu poin eliminasi coba untuk dimaksimalkan. Dan bakal coba untuk dimajuin sama seorang Razor. Dan juga Mahal berhasil
walaupun ada pertukaran tapi gak masalah. Masih ada follow up dari seorang Razor yang bisa melakukan stun revive terhadap seorang Baal. Clear 4 poin eliminasi berhasil didapatkan oleh RRQ. Ya ini first of all thank you buat Corinthians gitu ya yang gak turun ke sentral. Jadi RRQ bisa nge-handle early dengan sangat baik sekali di sentral. Dan dia tadi bahkan sempat ke Fire Brigade dulu. Habis itu kayak gerak lagi ke sentral lagi semata-mata untuk ngejar Was. Nah ini yang harusnya terjadi nih. Yang Tusun kembali ke lobby duluan harusnya Was. Betul. Bukan kayak tadi. Iya. Kalau ini dong. udah sesuai pesanan nih kalau kayak gini nih. Benar. Nice. Ini udah satu sinyal yang cukup baik dan positif untuk Indonesia harusnya ya. Betul. Semoga dari Central RRQ bisa menemukan jalan juga menuju buyahnya mungkin. Karena kita melihat bagaimana mereka juga tidak kehilangan siapapun walaupun tadi sempat knockdown. Sekarang sudah jelas satu pulau di area sentral sudah mulai dikuasai oleh RRQ. Tinggal bagaimana mereka melakukan rotasi dengan mungkin cukup cepat atau tidak sama sekali. Ini Dudes doang yang dilempar rotasi sendirian. Apakah Dudes ditugaskan untuk membuka jalan sejenak sebelum teman-temannya melakukan follow up? Karena Dudes memang ditugaskan untuk mencari info. Oh, pantesan tadi dia buangin semua resource-nya. Iya, ternyata jadi dia gerak ngambil. Arsenal ya. Benar, ngambil ini aja dia, ngambil resource duluan aja. Dan perlu diingat teman-teman sekali lagi ya, untuk 3 tim Indonesia ini kesempatan mereka ngambil poin sebanyak-banyaknya itu emang cuma ada di hari ini. Karena apa? WAG nggak main, Falcons nggak main. Iya lagi. Ya, kalau Falcons main, WAG main, RRQ sih menurut gua nggak punya jalan semulus ini sih. Nggak nyaman ya. Pasti bakal ada gangguan gitu kan dari RRQ juga bakal sulit untuk bisa bergerak selancar itu di area bawah. Tapi kita melihat dengan adanya Hua juga yang tadi sempat bertempur di area early, kalah Brasilia, mereka juga harus mental. Nah, tim-tim Indo nih gua rasa harus belajar dari Hua-Hua ini nih. Lihat bagaimana 3 anggotanya udah mulai tumbang, tapi mereka juga tetap masih bisa melakukan regrouping lagi gitu kan. Di momen sisa 1, tapi nggak gegabah sama sekali melakukan move-nya. Iya, bergerak ke area pojokan, tapi tidak selamanya pojokan juga bisa aman gitu kan. Maka dari itu tadi dia di bawah sentral, tapi tidak bersuara sama sekali dan sadar betul sentral ini masih menit ke-6 pasti ada orang ya. Rotasi mungkin bakalan ada di menit ke-7 atau menit ke-8. Makanya tadi sempat nunggu dulu sebelum akhirnya satu anggota yang tersisa gerak ke area sentral dan coba untuk ngidupin kawan-kawannya lagi. Iya, menarik banget gimana kita ngebahas Hua barusan dari King Kodok. Dan yang menarik, nggak kalah menariknya adalah Bigetron Delta nge-address betul. Mereka harus nge-clear area bawahnya, mengingat ini sebenarnya kan nggak ada Falcons, berarti ditinggalin nih Lambermilla kosong. Terus juga asumsinya masih ada Corinthians ya kan. Makanya ini pasti pecah-pecahan orang yang selesai dari tengah map itu pasti main ke bawah-bawah ini. Betul. Termasuk satu player dari Hua Esports tadi. Tapi yang nggak kalah menariknya juga di tengah Marbleworks ini Twisted Mind udah nge-skip Buriramnya Pak. Iya lagi. Jadi Buriram ada di sini dan Twisted Mind justru malah udah ada di dalam Marbleworks. Iya, geser cepet banget ya. Rotasi yang dilakukan sama Twisted Mind juga cepet banget. Ini ada hitung-hitungan yang bagus gua rasa dari kedua tim tersebut. Kayak menit segini gua harus di sini, menit segini gua harus di sini. Dan lihat impactnya apa? Impactnya ada Reta yang sebenarnya bisa dimakan sama 2 tim tersebut loh. Betul. Dan kalau waktunya tepat tadi, benar-benar tepat, Retanya sama sekali nggak punya jalan keluar. Karena apa? Karena di perbukitan atas sudah dijaga Twisted Mind, dari dalam juga bakal ada Buriram yang datang. Benar. Posisi dia muter gitu kan. Betul. Retanya kejebak. Untungnya Reta juga masih punya mini launch pad yang akhirnya membuat mereka bisa keluar dari jebakan tersebut. Dan kali ini akan menahan posisinya lagi. Seperti yang aku bilang, Reta akan bermain full objektif. Kalau bisa sampai ke late game nggak apa-apa, nggak kill. Yang penting late game 12 poin tetap diamanin sama mereka. Benar, kalau Reta mau lolos. Kalau Reta mau lolos. Iya, karena kuncinya di sini memang Reta bermain selama EVOS tumbang duluan dibanding mereka aman. Yes. Ya kan, itu dia. Ditambah kalau misalkan Reta bisa produktif dari sisi poin eliminasi, itu lebih bagus lagi untuk Reta. Sebegitu juga untuk EVOS sih menurut gua, kayak hal yang sama juga harus dilakukan EVOS. Gimana caranya Retanya yang kandas duluan, habis itu EVOS bisa produktif ambil poin eliminasi sebanyak-banyak ya kalau misalkan mereka mau menggeser Reta pelan-pelan atau minimal ngecilin gap. Tapi bukan hal yang mudah sekarang, karena kalau tadi kita perhatiin Twisted Mind itu pasti mau gerak ke arah atas menuju Mountain Villa yang mana kita tahu Fluxo itu ada di sana juga. Iya lagi, udah kelihatan juga ya di minimap. Kalian bisa lihat bahwa Fluxo juga masih belum geser lagi. Gini guys, Fluxo ini guys, kalau zonanya pun nggak di MT Villa, mereka pun nahannya lama banget gitu kan. Betul. Dan sekarang zonanya ada di MT Villa, ya makin akan menunggu dan menanti. Walaupun ternyata Butsin harus tumbang terlebih dahulu. Di tangan seorang Carlos terculik nampaknya di posisi yang berbeda. Mereka membagi dua cukup jauh kali ini dan dibawa kedatangan tamu
MT7 sadar hal tersebut tidak menguntungkan dari segi posisi. Maka dari itu repositioning harus coba dilakukan. Ternyata Butsinnya memang tadi tertembak berkat adanya inisiasi pengintipan yang coba dilakukan gitu. Dia ngintip-ngintip ke bawah, ternyata ada 4 orang yang nembak mereka, dia nembak dia gitu kan ya. Iya, emang siapapun mau tim sekelas apapun kalau main di Mountain Villa mistake kayak gitu mah sama juga kayak Iya. Olympus juga main mistake Iya, kayak iya, gitu iya, ya kayak kan. gitu. Jadi agak beresiko memang kalau nongol-nongol kepala dari arah yang cukup curam kayak gitu. Namun kita bisa lihat gimana sekarang Fluxoni dihadapkan sebuah pilihan, dia mau ngecegat orang yang tadi sempat dia lihat dari arah Marble Quarry menuju ke arah Mountain Villa, atau dia mau looking forward ke arah bawah Golf ke sana dan dari arah sentral. Itu dihadapkan pilihan dengan seperti itu tuh menurut gua. Dan Fluxo harus milih cepet keputusan mereka sebelum orang yang dari sentral atau golfers-nya itu main juga coba ambil grounding yang lebih tinggi di Mountain Villa intinya. Wah, itu bakal jadi bahaya juga ya buat Iya. Fluxo, dan CLG sekarang juga menerima satu posisi yang berbahaya kali ini. Udah kehilangan 2 anggota, ditabrak sama Hua. Hua baru aja melakukan reset dari segi posisi, dari segi resource, dan sekarang mereka sudah mencari makanan kembali. Karena ada CLG juga yang harus kehilangan. Pilihan dari Fluxo adalah bertempur. MT7 berhasil menemukan satu orang eksplosif terlebih dahulu. Lihat bagaimana seorang Butsin berhasil dapetin 1 juga dari arah belakang. Ada lemparan granat yang masuk di follow up dengan adanya MT7 yang lagi-lagi memberikan damage timeless kandas. Kali ini Demon juga harus menghilang. 3 anggota kandas begitu saja sendirian. Tidak ada ke jalan keluar karena dari seorang bom. Kali ini juga langsung all in. Walaupun ada Dimitri tapi tidak akan terlalu berdampak. Twisted Pain juga harus tumbang di posisi yang ke-9 kali ini, Aji. Yes, tiga player udah di-pick sama teman-teman dari Fluxo, terkhususnya MT7 yang berhasil membungkam langkah dari Twisted Mind. Itu yang bikin Twisted Mind tadi instantly udah bakal kalah perang anyway. Walaupun kehitungnya 2 untuk MT7, tapi MT7 tadi juga tetap memberikan kontribusi damage-nya sehingga akhirnya kebagi juga kill ke temannya gitu. Gyu dan juga MT7 di sini lumayan mendapatkan peluang. Ditambah tadi Bobsnya juga pinter banget mainin fokus dari Twisted Mind-nya, jadi kayak ada sempat kebagi 2 dikit. Abis itu makin enak si MT7-nya digenteng nembak-nembak ya. Iya, Gila sih. Ngebuka posisi dari Twisted Mind ya. Iya. Mancing-mancingan. Nah, itu baru mancing tuh. Ya, betul. Dan kalau ngomongin mancing di sini bisa gua bilang tim-tim Indo cukup mature untuk melihat situasi ini, membaca situasinya cukup bagus sehingga mereka ada di tempat-tempat yang udah semestinya. Tinggal mereka jaga dengan baik aja nih, nggak perlu gegabah. Tapi jujur yang paling susah EVOS Divine, karena EVOS Divine ada di grounding yang paling bawah dan punya potensi ditembakin sama RRQ dan juga SCCP atau Corinthians, Pak. Betul, ini resikonya tinggi banget dari EVOS Divine, dan kita akan melihat arah zona menentukan juga posisi dari masing-masing tim yang ada. Kemana zona akan terlempar? Ternyata ke RRQ, dan juga EVOS sebenarnya masih bisa masuk walaupun resikonya sekarang paling besar ada di Bigetron, Ji ya. Benar. Bigetron Delta soalnya sedikit lagi bakal melakukan aksi fight-nya bersama tim Fluxo. Sesaat lagi mungkin kita bakal dilihat. Itu dia ternyata. Belum sampai Fluxo udah ada Dudes yang berhasil dapetin Ikal. Tapi kayaknya mereka semakin sulit nih pilihannya untuk gerak ke arah zona selanjutnya, karena ini kan open banget. Oke, dia belum buntu. Dia masih punya launchpad. Jadi bisa masih menggunakan launchpad untuk gerak ke arah rumah merah. Dimana rumah merah sendiri udah ada Fluxo. Udah teraddress kalau ada 1 squad. Tinggal dieksekusi aja nih sama Bigetron Delta yang tersisa 3 player. Dan sebenarnya masih punya koin, masih bisa ngidupin. Tapi udah di menit kayak gini, ini udah sulit banget jujur untuk Bigetron Delta. Ini Bigetron Delta harus end sekarang juga. Selesaiin secepatnya sebelum zona juga menggigit mereka dan bikin mereka makin pusing. Nah ini dia, Showtime bakal maju. Keong coba buka global. Dix dapat 1 lagi. Q di sana udah kandas. Dix masih bisa jadi anchor. Tentunya langsung berhasil dapetin end. Tapi Bob, sang kapten berhasil dapetin poin. Jadi bal sama Kyong di sana. Bucin berhasil kandas. Lemparan frag coba dilakukan oleh teman-teman dari Fluxo. Aduh, agak panik Keong. Sedikit lagi, itu adalah global terakhir barusan. Masih sempat ke-revive untungnya. Membuat Bigetron masih ada sedikit asa dan harapan. Tapi jujur, keluar dari zona yang udah gak enak ini cukup sulit. Ditambah Reta Esport sudah siap menyambut di luar sana King Kodok.
Betul, lihat MT7 bro, mainin komponya benar-benar bagus. Dua orang tumbang di tangan MT7, membuat Verificator terus terusir. Bob masih bisa di revive kali ini, sempat terjatuh tapi nggak masalah sama sekali karena masih ada MT7 juga. Lihat bagaimana satu punggawa yang tersisa terpantau, yaitu seorang Nix. Bakal coba untuk bersembunyi sejenak, tidak mau melanjutkan pertempuran yang ada karena di sisi luar sudah terjadi tembakan liar yang dilakukan oleh seorang Abai, membuat dari Reta kali ini harus tumbang di posisi yang ke-7 Aji. Yes. Dan peluang sepertinya semakin besar untuk RRQ Kazu, mengingat RRQ Kazu udah dapat jembatan. Gak banyak alasan untuk RRQ Kazu kandas di momen seperti ini. Fluxo kandas di peringkat kelima. 4 tim tersisa kali ini. EVOS Divine akan berperang melawan teman-teman dari Corinthians, tapi Omala berhasil dapetin aim guard. Masih ada seorang Abak siap dengan mini Uzi-nya. Coba mundur dulu Sinak, coba lemparin frag, tapi Omala bersama kawan-kawannya bakal maju ngeras bersama dengan Bahaz. Di sana berhasil dapetin Bara dan juga Abax, membuat EVOS Divine sulit banget untuk selamat. Ini Gedai aja sang kapten juga pun bakal menjadi makanan selanjutnya dari Bram United dan juga Corinthians kali ini. Nando X berhasil menutup EVOS Divine di peringkat keempat. Nice try untuk EVOS Divine. Sisa RRQ dan juga Bram United dan Corinthians kali ini. Corinthians berusaha yang terbaik, tapi RRQ nggak boleh kecolongan. Dia udah punya jembatan kuning, tapi dia lumayan pede untuk maju. Kali ini King Kodok membuat RRQ semakin nggak boleh bikin mistake apalagi kecolongan, karena dia udah bagi dua-dua visionnya kali ini. Terlihat gimana teman-teman dari Bram United juga udah dikasih hujan peluru sama RRQ. RRQ komit ke arah kiri dulu karena Bram membuat Bram kandas di tangan RRQ. Ada Dus dan juga Mal. Mereka semua akan diratakan saat lagi di tangan RRQ Kazu. Bram United tersisa satu aja, masa dan sana pun dimakan sama RRQ Kazu. Depan mata sisa Corinthians sesaat lagi akan menjadi Stella Vista untuk Corinthians. RRQ Kazu membuka game kedua kita dengan Boya. Gokil, RRQ Kazu berhasil mendapatkan Boya setelah Tucson kali ini. Mental bukan masalah, riset yang dilakukan oleh RRQ kerasa banget bagaimana ternyata Boya langsung diamankan dengan poin eliminasi yang tinggi. Pertempuran terakhir yang luar biasa, komit yang patut diapresiasi. Di antara kedua tim terlihat sisi kanan alias dari SCCP itu 3 anggota aja, kelihatan jelas, tapi RRQ tahu kelemahan